Halo semuanya, selamat datang di Stufil Studio Film. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu. Kali ini Stufil akan membahas alur film Soul yang dirilis tahun 2020, garapan dari Pixar dan Disney. Film ini menceritakan tentang Joe Garner, seorang guru musik sekolah menengah yang bermimpi menjadi musisi jazz. Sampai suatu hari, ia mendapat tawaran untuk menjadi anggota tetap band terkenal di kotanya, dan ia merasa telah berhasil mencapai tujuan hidupnya. Sayangnya, di hari bahagia tersebut ia mengalami kecelakaan dan koma. Ketika tersadar, Joe menemukan dirinya sudah di alam ruh. Joe yang belum siap mati berusaha melarikan diri untuk kembali ke bumi. Nah, bagaimana sih perjuangan Joe di dunia ruh? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja Stufil ceritain. Di awal film diperlihatkan Joe Garner yang sedang mengajar musik di kelasnya. Muridnya bernama Connie sedang memainkan trombon dengan sangat indah, tapi teman-temannya malah mentertawakannya. Melihat hal itu, Joe menegur mereka dan Joe mulai memainkan pianonya. Ia mempunyai impian menjadi musisi jazz terkenal. Permainan piano Joe sangat menawan, sampai seluruh muridnya terkagum-kagum melihat itu. Di luar kelas ada guru yang memanggil Joe. Guru wanita itu memberitahu bahwa Joe dijadikan guru tetap di sekolah itu. Tapi Joe terlihat tak bahagia mendengarnya, karena menjadi guru bukanlah impiannya. Setelah pulang, Joe berada di toko pakaian milik ibunya. Ibu sangat senang mengetahui Joe dijadikan guru tetap di sekolah. Saat itu ibunya berharap Joe meninggalkan impiannya sebagai musisi. Kemudian Joe menerima telepon dari Charlie, dia mantan murid Joe. Charlie menawarkan kesempatan kepada Joe untuk mengisi band milik Dorothy Williams. Dia adalah artis jazz terkenal dan Joe sangat ngefans kepadanya. Setelah menutup telepon, Joe langsung menuju ke tempat Charlie. Sesampainya di sana, Joe terpesona melihat Dorothy yang sedang memainkan saksofon. Kemudian Charlie mengenalkan Joe kepada Dorothy. Lalu Joe dites untuk mengiringi band mereka dengan piano. Saat itu Joe terbawa suasana, sampai seperti bermain piano di dunia mimpi. Dorothy yang melihat kehebatan Joe bermain piano, kemudian merekrutnya untuk ikut tampil di acara pertunjukan yang akan dimulai jam 9 malam nanti. Kemudian Joe pulang dengan sangat gembira. Di perjalanan, dia menelpon teman-temannya untuk memberitahu jika malam ini dia akan pentas musik bersama Dorothy. Karena saking gembira, Joe teleponan tanpa menghiraukan apa yang ada di sekelilingnya. Dan apesnya saat itu Joe terperosok ke lubang jalan. Saat Joe terbangun, dia kebingungan melihat tubuhnya yang seperti ruh. Dan dia berada di jembatan yang di depannya ada cahaya besar. Di sana dia bertemu dengan 3 ruh. Mereka menjelaskan jika tempat ini adalah gerbang akhirat. Kemudian 3 ruh itu menuju ke cahaya dan menghilang. Joe yang melihat itu sangat takut. Ia masih tak percaya akan keadaannya sekarang. Yang ia pikirkan hanya pentas musiknya malam ini. Dia berlari mencari jalan keluar melewati jutaan ruh. Saat berdesakan, Joe melompat ke samping jembatan dan menjebol pembatas alam itu. Kemudian dia melewati beberapa dimensi dan terjatuh di alam ruh bayi, tempat para ruh yang belum dilahirkan ke bumi. Di sana Joe bertemu dengan Jerry, dia adalah pembimbing para ruh. Jerry memberitahu Joe jika dia belum mati, tapi sedang koma. Kemudian Jerry membawa Joe berkeliling mengenalkan tempat itu. Saat itu Joe menipu Jerry, menanyakan bagaimana cara menuju ke bumi. Setelah ia mengetahuinya, Joe diam-diam menyelinap ke lubang besar yang menuju ke bumi. Kemudian Joe melompat ke lubang itu. Dia sangat senang karena dia akan hidup kembali. Tak disangka tiba-tiba ia kembali tertarik ke atas. Berulang kali Joe melompat, tetapi hasilnya tetap sama. Joe saat itu merasa frustasi. Kemudian Jerry memanggilnya dan meminta Joe untuk menjadi salah satu mentor para ruh. Saat Joe sudah masuk gedung, datanglah Terry. Ia melaporkan ke Jerry jika ada ruh yang hilang. Jerry pura-pura tidak mengetahui jika Joe berada di sana. Terry yang perfeksionis dalam pekerjaannya, kemudian mencari data ruh di gudang penyimpanan berkas.
Diperlihatkan Joe yang sedang mendengarkan seminar. Di sana ia dapat penjelasan. Ruh bisa kembali ke bumi jika mereka telah menemukan percikan lencana di dada mereka. Percikan yang dimaksud itu seperti hal-hal yang diinginkan ruh saat berada di bumi. Dipanggillah Joe ke depan panggung. Saat itu Joe menyamar sebagai Dr. Borgonson, yang semasa hidupnya ia sebagai psikolog anak. Kemudian dia mementori ruh nomor 22, kita panggil saja dia Tutu. Kemudian Joe dan Tutu memasuki pintu dimensi. Saat di dalam, Tutu menjelaskan jika dia sudah berada di dunia ruh selama ribuan tahun dan tak tertarik dengan bumi. Saat itu Joe memberitahu identitas aslinya. Setelah itu diperlihatkan kenangan Joe selama di bumi. Di sana Tutu melihat kenangan Joe yang sangat berambisi menjadi musisi jazz. Kemudian Joe melihat lencana di dada Tutu. Dan Joe memintanya supaya ia bisa kembali ke bumi. Tetapi lencana itu tak bisa diberikan sebelum percikannya muncul. Kemudian Joe mempunyai ide untuk mencari hal yang bisa membuat percikan Tutu itu muncul. Tutu pun setuju dengan ide itu. Lalu Tutu mengajak Joe ke ruangan segalanya. Di sana tempat para ruh untuk mendapatkan percikannya. Di dalamnya terdapat segala aktivitas yang ada di bumi. Jika ruh itu menyukai suatu hal, maka percikan itu akan muncul di dadanya. Setelah Tutu mencoba semua yang ada di sana, tetapi tak ada hasilnya, dia memberitahu Joe jika dia sudah melakukan hal ini selama ratusan tahun, tapi tetap tak mendapatkan percikannya. Saat keluar ruangan, mereka bertemu dengan Jerry. Ternyata waktu Joe telah habis dan akan dikirim kembali ke jembatan akhirat. Joe panik. Kemudian Tutu memohon ke Jerry untuk diberi waktu tambahan, karena dia masih ingin mencari percikannya bersama Joe. Jerry pun mengizinkannya. Kemudian Tutu mengajak Joe ke tempat rahasianya. Di sana Tutu hendak mengenalkan Joe ke temannya yang bisa mengirimkan ruh kembali ke bumi. Setelah di sana, Joe heran melihat banyak ruh berterbangan. Kemudian Tutu menjelaskan jika ini zona ruh manusia yang sedang melamun atau berhayal. Joe mengatakan jika dia pernah berada di sini saat terbawa suasana waktu bermain piano. Di perjalanan mereka bertemu monster hitam, lalu monster itu mengejar mereka. Beruntungnya mereka diselamatkan Monwin. Dia adalah teman Tutu yang mereka cari. Monwin menjelaskan sebenarnya monster itu adalah ruh manusia yang tersesat. Beban pikiran yang berat membuatnya menjadi seperti itu. Kemudian Joe meminta tolong ke Monwin untuk mengembalikan dia ke tubuhnya. Lalu mereka membawa Joe ke tempat ritual. Dalam perjalanan, Monwin memberitahu Joe sebenarnya dia adalah manusia yang memiliki ilmu spiritual, sehingga dia bisa berada di sini untuk membebaskan ruh yang tersesat. Sampailah mereka di tempat tujuan. Monwin dan rekannya mulai melakukan ritual. Joe disuruh konsentrasi mencari tubuhnya. Kemudian terbukalah lingkaran hitam, dan terlihat tubuh Joe yang sedang berbaring di rumah sakit, sambil memangku seekor kucing. Joe yang melihat tubuhnya sangat tak sabar untuk kembali. Belum sempat Monwin menjelaskan sesuatu, Joe langsung melompat, dan tak sengaja menabrak Tutu, sehingga mereka berdua jatuh bersamaan. Ketika membuka mata, Joe sangat senang karena sudah kembali ke tubuhnya. Tapi dia sangat kaget melihat tangannya yang memiliki cakar. Ternyata ruh Joe jatuh ke kucing, dan ruh Tutu masuk ke tubuh Joe. Saat itu hanya Tutu yang bisa mendengarkan ucapan Joe yang berada di tubuh kucing. Kemudian mereka saling menyalahkan. Joe yang berada di tubuh kucing menyuruh Tutu untuk kabur dari rumah sakit. Tutu yang belum bisa mengendalikan tubuh manusia diajarkan berjalan oleh Joe. Saat berhasil keluar dari rumah sakit, Tutu sangat takut melihat manusia dan kendaraan yang begitu banyak. Joe berusaha menenangkannya, namun tak sengaja malah menyakar Tutu. Sehingga Tutu melemparkan Joe dan berlari untuk sembunyi. Setelah itu Joe menemukannya dan tahu jika Tutu sedang lapar. Kemudian Joe mencari pizza dan memberikannya ke Tutu. Dia sangat senang karena ini pertama kalinya mencoba makanan manusia. Saat itu mereka berencana mencari Monwin untuk mengembalikan ruh Joe ke tubuh aslinya. Mereka mengingat ucapan Monwin saat di zona ruh,
yang memberitahu tempat tinggalnya di bumi. Kemudian mereka langsung menuju ke lokasi itu, dan akhirnya mereka bertemu dengannya. Di sana Joe menjelaskan jika ruhnya masuk ke tubuh kucing, dan meminta Monwyn untuk mengembalikan ke tubuh aslinya. Monwyn berkata jika ritual pengembalian hanya bisa dilakukan pukul 6:30 malam. Mereka pun sepakat bertemu di waktu itu. Kemudian Joe mengajak Tutu untuk pulang ke rumahnya. Mereka menyetop taksi. Saat akan naik, ada penumpang yang keluar dari taksi tersebut. Penumpang itu ternyata Dorothy dan Charlie. Dorothy sangat kaget melihat penampilan Joe yang menggunakan baju pasien yang sangat kotor. Joe yang panik lalu mendorong Tutu untuk segera masuk ke taksi menuju rumah. Sesampainya di rumah, Joe menerima pesan suara dari Charlie. Dia berkata jika tadi Dorothy sangat kaget melihat Joe dan memutuskan mencari pengganti Joe untuk pentas malam ini. Karena Charlie merasa berhutang budi kepada Joe, dia membantunya dan menyuruh Joe untuk datang lebih awal dengan menggunakan pakaian terbaiknya. Mendengar hal itu, Joe agak lega karena masih punya kesempatan untuk tampil. Kemudian Tutu dan Joe membuat kesepakatan. Tutu akan menuruti Joe jika dia diberi kesempatan untuk mencari percikannya. Sepertinya ia mulai menyukai kehidupan di bumi. Setelah itu, Tutu mulai membersihkan dan merapikan penampilannya. Kemudian diperlihatkan Terry yang sudah mendapatkan data ruh yang hilang dan melaporkannya ke Jerry. Lalu Terry memutuskan turun ke bumi untuk menangkap Joe dan Tutu. Kembali ke Tutu yang sudah memakai jasnya. Saat itu Joe berinisiatif mencukur rambut Tutu. Saat Joe memegang alat cukur, tak sengaja dia terpleset, yang mengakibatkan rambutnya menjadi berantakan. Joe panik melihat rambutnya. Kemudian ia mengajak Tutu untuk ke tempat cukur milik Des. Sesampainya di sana, Tutu melihat permen dan memakannya. Dia sangat menyukai itu. Kemudian Des mulai mencukur rambut. Saat sedang dicukur, Tutu bercerita tentang hal-hal menarik di kehidupannya. Semua orang di sana menyimak dan kagum karena Joe yang mereka kenal sebelumnya hanya berbicara tentang jazz, dan jazz. Mereka melihat sisi lain dari Joe. Setelah selesai, mereka pulang. Saat di perjalanan, Terry menemukan mereka. Ketika itu Terry membuat lubang jebakan. Beruntungnya, orang lain yang masuk ke jebakan itu. Joe dan Tutu pun selamat dan melanjutkan perjalanannya. Tutu sangat menikmati perjalanannya. Dia melakukan hal-hal aneh, lalu topi yang dipakainya jatuh tertiup angin. Saat Tutu jongkok ingin mengambil topi, tak terduga membuat celananya palah robek. Joe panik melihat itu, karena sudah pukul 4 sore, sulit mencari toko penjahit yang masih buka, dan tak ada pilihan untuk Joe. Kemudian mereka menuju toko pakaian milik ibunya. Joe memberitahu ke Tutu jika hubungannya dengan ibu kurang baik. Setelah sampai di toko, mereka menemui ibu. Ternyata ibu sudah tahu jika malam ini Joe akan mengadakan pentas musik. Kemudian Joe meminta tolong ke ibu supaya memperbaiki celananya yang sobek. Saat itu ibu tak mau melakukannya, karena ibu ingin Joe tetap menjadi guru dan memiliki masa depan yang jelas. Ibu tak ingin Joe menjadi seperti ayahnya yang juga seorang musisi. Kemudian Joe berkata kepada ibunya, "Jazz adalah impianku. Setelah berkali-kali gagal, ini kesempatanku. Dan jika hari ini aku mati, tak ada artinya kehidupanku selama ini." Ibu yang mendengar ucapan Joe luluh dan memberikan setelan jas milik ayahnya. Joe sangat senang dan berterima kasih kepada ibunya. Setelah itu mereka pergi ke tempat ritual menemui Monwyn. Sesampainya di sana, Tutu duduk di tangga sambil menunggu Monwyn datang. Di saat itu, Tutu memperhatikan kehidupan manusia dan menikmati hembusan angin, dan memandangi dedaunan yang jatuh dari ranting pohon. Kemudian Monwyn tiba. Joe senang karena sebentar lagi akan kembali ke tubuh aslinya. Sementara itu Tutu terlihat sangat galau, karena belum menemukan tujuannya di bumi. Kemudian Tutu meminta waktu lebih ke Joe untuk mencari tujuannya. Joe tak terima dengan hal itu, karena malam ini dia akan melakukan pentas musik. Tak disangka, Tutu lari meninggalkan Joe dan Monwyn. Kemudian Joe mengejarnya. Saat mereka melewati lorong, tiba-tiba mereka masuk ke lubang hitam. Ternyata mereka masuk ke jebakan Terry.
lalu Terry membawa mereka kembali ke alam ruh. Sesampainya di sana, Terry menyerahkan Joe dan Tutu ke Jerry. Para Jerry kaget melihat percikan di dada Tutu yang telah muncul. Karena sudah ribuan tahun, Tutu tak mendapatkan percikannya. Jerry menanyakan ke Joe, apa yang membuat percikan Tutu muncul? Joe yang saat itu kesal menjawab, percikan itu muncul karena Tutu menjalani kehidupan Joe. Sebelum Joe dikirim kembali ke jembatan akhirat, Jerry memberi kesempatan ke Joe untuk mengantarkan Tutu ke gerbang bumi. Sesampainya di sana, Joe marah ke Tutu karena ulahnya lah sehingga Joe tak jadi pentas malam ini. Kemudian Joe membalikan badannya. Saat itu Tutu bimbang, lalu melemparkan lencana buminya ke Joe. Joe yang hendak mengembalikannya lagi, tetapi Tutu sudah lari. Saat itu Tutu yang terlihat sangat depresi berjalan menuju perbatasan zona roh manusia. Lalu Joe yang sudah melompat ke bumi kemudian sadar dengan tubuh aslinya. Dia bangun dan langsung menuju pentas musik. Sesampainya di sana, Joe langsung menemui Dorothy dan meyakinkannya supaya dirinya diterima kembali. Dorothy yang mendengar keyakinan Joe kemudian memutuskan untuk menerimanya kembali. Kemudian dimulailah pentas musik Joe. Ibunya dan para penonton sangat terhibur melihatnya. Setelah pentas selesai, saat itu Joe dan Dorothy sedang menunggu taksi. Joe merasakan hal yang aneh. Seharusnya dia merasa sangat bahagia karena impiannya selama ini sudah tercapai. Tetapi yang dia rasakan sekarang sama saja seperti kehidupannya biasa. Lalu Dorothy memberikan saran ke Joe. Kemudian mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Joe merenung sambil memandang barang-barang milik Tutu sewaktu dia di bumi. Lalu barang itu diletakkan di atas pianonya. Kemudian Joe mulai memainkan piano sambil mengingat kenangan bersama Tutu. Kemudian dia mengingat kenangan kecil bersama ayah dan ibu. Semua kenangan indah yang terlewatkan muncul di pikirannya saat itu. Karena selama ini yang dia pikirkan hanya berfokus ke ambisinya menjadi musisi jazz, sampai ia melupakan untuk menikmati kehidupannya. Saat melihat daun milik Tutu, Joe berpikir jika benda itu yang membuat percikan Tutu muncul. Kemudian dia ingat ada cara untuk ke zona perbatasan ruh. Lalu Joe mulai menghayati setiap alunan pianonya. Saat membuka mata, dia berhasil berada di zona itu. Di sana dia bertemu dengan Monwin. Joe menjelaskan jika dia di sini untuk mencari Tutu. Monwin berkata jika Tutu sudah berubah menjadi monster hitam karena dia depresi. Kemudian mereka mencari Tutu. Akhirnya Joe menemukannya. Joe mencoba mendekatinya, namun Tutu ketakutan dan lari. Lalu Joe mengejarnya sampai masuk ke dimensi ruh anak. Para Jerry yang melihat itu kemudian ikut mengejar Tutu. Di sana Joe mencoba menyadarkan Tutu, namun Joe malah ditelan olehnya. Saat di dalam perut, Joe melihat Tutu yang sedang dikelilingi bayangan orang-orang yang mencemoohnya. Kemudian Joe berusaha menyadarkannya dengan menggunakan daun milik Tutu yang dibawa Joe. Dan akhirnya Tutu mulai mengenang dirinya bersama Joe semasa di bumi. Setelah itu Tutu pun sadarkan diri. Di akhir film, Joe memutuskan untuk menerima takdirnya dan mengembalikan lencana bumi milik Tutu. Sebagai salam perpisahan, Joe menemani Tutu untuk melompat ke bumi. Setelah itu mereka pun berpisah di tengah jalan. Kemudian Joe kembali ke jembatan akhirat. Sebelum Joe memasuki cahaya putih, Jerry memanggilnya dan memberikannya kesempatan hidup kembali. Karena Joe sudah memberi sebuah inspirasi kepada para Jerry. Kemudian Joe telah kembali ke bumi dan akan menikmati setiap menit kehidupannya. Film pun selesai. Nah, itulah akhir dari film Soul. Gimana nih menurut kalian? Seru nggak filmnya? Komen di bawah ya. Dari film ini banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Salah satunya mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah dan menghargai waktu. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas setiap momen dalam kehidupan kita. Dan terakhir, Stofil mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.